Mitra kampus mungkin selalu ditemani musik ketika suntuk belajar. Namun, apakah benar musik dapat membantu kita dalam belajar? Atau justru musik malah mengganggu proses belajar? Temukan jawabannya di liputan berikut ini. Musik terkadang menjadi teman tatkala kita sedang belajar. Tak jarang, di beberapa bimbel ternama, musik dijadikan salah satu metode pembelajaran dengan dalih meningkatkan fokus dan mood belajar. Di beberapa platform, juga kerap kita ketemukan kumpulan lagu yang dimaksudkan untuk belajar. Belakangan, musik seperti lo-fi atau musik klasik lazim disenandungkan di tempat-tempat strategis untuk membaca atau belajar. Namun, dari sisi psikologis, bagaimana sebenarnya pengaruh musik terhadap belajar? Secara umum, sebenarnya adanya musik itu justru membuat kapasitas kita untuk belajar itu agak sedikit terganggu. Nah, cuma ketika mereka moodnya bagus, di-induce oleh musiknya itu, nah memang lebih senang, lebih semangat, dan itu memang punya dampak positif. Jadi dia ada yang rusak, ada yang meningkatkan. Nah, tapi secara umum sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, kecuali pada anak. Terdapat 3 teori yang berbeda mengenai manfaat musik saat belajar. Teori pertama adalah The Mozart Effect, yang mengatakan ketika diperdengarkan Mozart Sonata, kemampuan spasial ketika belajar akan meningkat. Teori kedua mengatakan bukan lagu Mozart yang membantu ketika belajar, melainkan mood tiap individu. Teori terakhir berasumsi musik justru bisa merusak konsentrasi belajar, terutama bagi yang kapasitas belajar atau working memory-nya cenderung kecil. Jadi, musik hanyalah hal eksternal layaknya stimulus yang memengaruhi hormon biologis badan untuk meningkatkan mood belajar. Saya sebenarnya lebih merekomendasikan di psikologi itu ada yang namanya flow. Flow itu dari Mihi, Csikszentmihalyi. Dia mengatakan bahwa manusia itu bisa tertarik ke sesuatu, bahkan sampai lupa makan, lupa tidur, kalau dia masuk ke zona flow. Zona flow itu zona yang sedikit di atas batas kemampuan. Jadi ada challenge, tantangan yang sedikit di atas batas kemampuannya. Musik sah-sah saja untuk membantu mood booster sebelum belajar, atau bahkan beraktivitas lainnya. Namun, bukan sebagai medium utama untuk meningkatkan kapasitas belajar, kecuali pada anak-anak. Hal ini dikarenakan dunia anak yang masih berada di dunia bermain dan pembelajaran yang cenderung simpel. Musik bahkan bisa membantu anak dalam belajar dengan situasi belajar yang menyenangkan sehingga lebih enjoy dalam menjalani aktivitas warna-warninya. Lutfi Maulana, Erna Nur Hidayah, Tubagus Alnur, Tim Liputan Berita Kampus. Istilah dalam dunia psikologi semakin banyak diperbincangkan banyak orang, seperti istilah self-diagnosis. Mitra kampus ingin tahu apa makna sebenarnya dari self-diagnosis? Simak liputan berikut ini.